Jika ingin menjadi penulis, hindari 7 dosa berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya, Rizal Aizid. Kali ini saya masih membahas seputar dunia literasi, seputar tips menulis. Tetapi bedanya pada video ini saya ingin fokus pada dosa-dosa yang harus dihindari jika ingin sukses menjadi penulis. Mungkin ini hanyalah pendapat pribadi saya mengenai penyebutan kata dosa untuk sifat-sifat berikut ini. Lebih tepatnya bukan dosa, tapi sifat-sifat buruk yang harus dihindari jika ingin menjadi penulis yang sukses. Nah, bagi Anda yang masih pemula, bagi kalian yang baru belajar menulis, maka wajib menghindari sifat-sifat buruk ini. Ada 7 sifat buruk yang perlu dihindari. Jika tidak, maka saya pastikan kalian akan gagal menjadi penulis. Kenapa? Karena sifat-sifat buruk ini akan membawa Anda kepada kegagalan. Percaya atau tidak, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan ini juga sifatnya subjektif, dan saya ingin berbagi pengalaman saja, berbagi informasi saja. Dan apakah kalian mau menerima saran saya ini atau tidak, keputusan sepenuhnya berada di tangan kalian. Apa saja 7 sifat buruk atau 7 dosa yang harus dihindari oleh seorang calon penulis agar dia bisa sukses menjadi penulis? Simak penjelasannya berikut ini ya. Yang pertama, sombong. Nah, tentu saja sifat sombong ini adalah salah satu sifat buruk yang melekat pada setiap manusia. Artinya, jika dihubungkan dengan konsep ide bawaan René Descartes bahwa sifat sombong saya masukkan ke dalam kategori sebagai ide bawaan, yaitu sifat-sifat buruk yang sudah melekat di dalam diri manusia. Karena sejatinya manusia itu dilahirkan dengan 2 sifat yang berlawanan, sifat baik dan sifat buruk. Nah, sifat sombong ini termasuk salah satu sifat yang buruk. Nah, kenapa calon penulis dilarang sombong? Karena sifat sombong ini akan mengarahkan kalian kepada kegagalan. Kok bisa? Nah, disinilah kemudian ada hubungan, ada sinkronisasi antara kesombongan dengan kegagalan menulis. Biasanya seorang penulis pemula, baik itu penulis buku ataupun penulis artikel maupun cerpen, kemudian ketika tulisannya diterima oleh media atau penerbit, tulisan pertamanya diterima, dia akan punya rasa bangga. Itu wajar dan itu perlu. Tetapi rasa bangga itu jangan berlebihan, karena rasa bangga yang berlebihan akan condong kepada kesombongan. Ketika sudah demikian, maka sifat sombonglah yang lebih keluar, bukan sifat bangga. Nah, memang saya akui, saya sendiri ketika masih baru belajar menulis, tulisan pertama saya yang saya kirim ke media, saya ingat waktu itu masih ada media Indonesia, saya meresensi buku Roland Barthes. Buku itu berkisah tentang masalah bahasa, saya lupa judulnya apa. Nah, ternyata diterima. Buku itu dimuat di harian media Indonesia pada hari Minggu, full 1 halaman. Tentu sebagai penulis pemula yang karyanya baru pertama dimuat, saya sangat gembira, saya sangat bangga, saya sangat seakan-akan saya jumawa. Bahkan ketika saya pergi ke kampus pun, seakan-akan kaki itu tidak menginjak tanah, seakan saya melayang pergi ke kampus, saking bahagianya, saking gembiranya. Itu sebuah euforia, itu tidak boleh berlarut-larut karena akan membawa kepada kesombongan. Nah, karena itu cukup ketika dimuat kita bangga, kita bersyukur, dan cukup sampai di situ, baru kita menulis tulisan yang selanjutnya. Beda halnya dengan orang yang tidak bisa mengontrol rasa bangganya itu sehingga menyeretnya kepada kesombongan. Dia akan larut dalam euforia yang berlebihan sehingga ia pun lupa untuk menulis. Ia pun masih terbayang-bayang dengan kebanggaan, dengan kebahagiaan karena tulisannya dimuat, sehingga selama 1 minggu pun dia tidak produktif lagi. Jadi karena itu
Bagi teman-teman yang masih mau belajar menulis, sebaiknya hindari sifat sombong. Selain masalah yang saya sebutkan tadi, sifat sombong juga pertama akan membuat kita dijauhi oleh teman-teman kita. Sifat sombong akan membuat kita merasa diri paling hebat, padahal masih ada penulis-penulis lain, penulis-penulis muda berbakat lain yang lebih hebat dari kita. Sifat sombong adalah salah satu dosa besar di dalam Islam. Jadi hindari dan jauhi sifat sombong ini ketika Anda ingin menjadi penulis. Jika karya Anda dimuat, diterima, banggalah, itu wajar. Tapi jangan berlebihan. Dan bersyukurlah atas diterimanya karya kalian itu. Itu satu dosa yang harus dihindari untuk bisa menjadi penulis menurut subjektif saya pribadi. Yang nomor 2, pelit. Pelit di sini bukan dalam artian pelit memberikan uang. Ada teman minta uang, kita memberikannya, kita tidak memberinya, itu pelit, benar. Tetapi yang saya maksud dengan pelit di sini adalah pelit untuk berbagi informasi. Jadi bagi kalian yang ingin menjadi penulis, jangan pelit berbagi informasi, walaupun informasi itu terkait dengan alamat email atau alamat redaksi tempat di mana karya kalian dimuat. Jadi berbagilah informasi kepada sesama penulis atau kepada sesama calon penulis pemula. Berbagilah informasi apa saja, termasuk tentang alamat media, tentang tips menulis, tentang bahkan kalau kalian menulis resensi buku, berbagilah, saling meminjami buku-buku yang kalian resensi. Jika kalian sudah meresensi buku A, pinjamkan kepada teman kalian untuk diresensi. Terus seperti itu. Kalau kita pelit, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita akan mendapat karmanya, ya. Karena itu pelit termasuk salah satu dari 7 dosa yang harus dihindari oleh calon penulis. Yang nomor 3, egois atau merasa paling. Ini juga harus kalian hindari, karena kalau kalian punya sifat egois, kalian punya sifat merasa paling pintar, paling hebat, paling bagus tulisannya, itu pertanda kalian akan menjadi penulis yang gagal. Percaya atau tidak, ketika kalian egois, tentu kalian akan dijauhi oleh teman-teman kalian, teman-teman sama penulis. Karena itu saya memasukkan sifat egois ini, sifat merasa paling benar sendiri ini ke dalam salah satu dosa yang harus dihindari oleh calon penulis atau penulis pemula. Yang nomor 4, tidak sabaran. Nah, teman-teman mungkin dalam proses menulis kita tidak langsung intinya seperti sulap bim salah bim langsung jadi, itu tidak. Menulis itu adalah sebuah proses. Menulis itu membutuhkan proses yang sangat panjang, yang sangat lama, kecuali jika kalian memang sudah punya bakat dari lahir. Nah, apa maksud dari tidak sabaran di sini? Nah, saya ilustrasikan begini. Kalian sudah menulis beberapa karya, entah itu di artikel atau buku, kemudian kalian kirimkan ke media atau penerbit, tetapi selalu ditolak. Sampai 10 kali kalian ditolak terus sama penerbit. Nah, kalian tidak sabaran. Nah, kalau kalian tidak sabaran, maka kalian akan putus asa. Kalian akan berhenti belajar untuk menulis. Kalian akan merasa kalau kalian tidak berbakat menulis. Karena itu hindari sifat tidak sabaran ini. Sebaiknya bangunlah sifat sabar di dalam diri kalian. Ketika karya kalian ditolak 1, 2, 10 atau 20 kali, kalian tetap harus sabar. Yakinlah bahwa suatu saat nanti tulisan kalian pasti akan diterima, pasti akan dimuat oleh media atau penerbit. Ingatlah, setiap tulisan itu punya jodohnya masing-masing, punya jodoh media dan penerbit, punya jodoh pembacanya masing-masing. Yakinlah itu. Saya dulu juga pernah demikian. Saya belajar menulis buku sampai 3 kali ditolak, tapi tetap saya tidak menyerah. Malah semakin ditolak, saya semakin termotivasi untuk menulis lagi, menulis buku yang baru dengan judul yang baru, dan mencoba menyempurnakan kekurangan di buku-buku yang ditolak sebelumnya. Begitupun menulis di media, di koran. Saya menulis banyak sekali resensi buku, opini, tetapi banyak juga yang ditolak. Tetapi saya tidak menyerah, saya menulis lagi, menulis hingga akhirnya diterima, dan sering dimuat setiap minggu, sekitar 5 tulisan dimuat di media waktu masih menjadi mahasiswa dulu. Karena itu sekali lagi hindari sifat tidak sabaran dalam menulis, karena
Menulis itu butuh kesabaran. Menulis adalah proses yang jelimet, yang panjang, yang melelahkan. Jadi harus sabar. Yang nomor 5, malas membaca. Awas kalian, kalau kalian ingin menjadi penulis, buang jauh-jauh sifat malas membaca. Kenapa? Karena membaca itu adalah pintu utama menjadi penulis. Seorang penulis yang tidak membaca, berarti dia tidak bisa menulis. Bagaimana mau menulis sebuah tulisan jika dia saja tidak membaca karya orang? Karena membaca di sini tidak hanya membaca mengambil ilmu, tetapi membaca memahami gaya penulisan orang. Andrea Hirata misalnya, kita membaca novel-novelnya, kita akan tahu, oh seperti ini gaya penulisan novel Andrea Hirata. Habibur Rahman El-Zirazi juga, oh seperti ini cara penulisannya. Jadi dengan banyak membaca, kita akan banyak belajar, termasuk mempelajari gaya-gaya atau style menulis para penulis hebat. Karena itu hindari malas membaca. Yang nomor 6, hindari iri dan dengki. Ini adalah sebuah dosa, sama dengan sombong. Iri dan dengki dalam Islam itu adalah sebuah dosa yang harus kita buang jauh-jauh. Iri dan dengki akan membawa kita kepada kegagalan, kepada dosa besar. Nah, di dalam menulis, di dalam belajar menulis, iri dan dengki ini juga perlu kita hindari, terutama iri dan dengki kepada sesama penulis. Kenapa? Karena ketika kita iri kepada teman kita yang sudah sukses, yang sudah tulisannya dimuat lebih dulu misalnya, itu akan membuat kita lebih kecewa, akan membuat kita memikirkan hal-hal yang tidak penting, memikirkan hal-hal yang membuat produktivitas menulis kita terganggu. Ketika ada teman kita dimuat tulisannya atau diterima oleh media penerbit, jangan iri, jangan dengki, tapi sebenarnya ucapkan selamat kepadanya. Dan teruslah untuk bernulis dan menulis hingga tulisan kalian diterima. Ini adalah dosa lain, dosa keenam yang harus dihindari bila kalian ingin sukses menulis. Yang ketujuh, yang terakhir, takut gagal atau pesimis. Hindari sifat ini. Ini adalah termasuk dosa lain dari banyak calon penulis, sehingga menyebabkan mereka gagal, mereka putus asa, kemudian mereka berhenti menulis karena tulisannya selalu ditolak, karena tulisannya selalu dianggap tidak bagus dan lain sebagainya. Ini mereka pesimis. Nah, setelah pesimis, apa yang dilakukan? Sudahlah, saya tidak punya bakat menulis, saya tidak akan menulis lagi. Mending saya bekerja yang lain saja misalnya. Nah, ingat, menulis itu bukan sebuah profesi. Menulis itu adalah hobi yang bisa menjadi profesi. Jadi, ketika kalian menulis, tujuan kalian untuk mencari nafkah, untuk bekerja dan sebagainya, maka itu hanya bisa dilakukan ketika kalian sudah menjadi penulis hebat. Kalau masih pemula, jangan coba-coba untuk mentarget menulis sebagai ladang mencari nafkah. Karena apa? Karena proses menulis itu sangat panjang dan tidak langsung menghasilkan seperti yang kita bayangkan. Kecuali bila kalian sudah punya nama, sudah terkenal, sudah berpuluh-puluh tulisan diterbitkan. Karena itu, buang jauh-jauh sifat pesimis. Ini adalah dosa yang ketujuh yang harus kalian hindari. Itulah teman-teman sekalian, menurut pendapat saya pribadi, menurut subjektif saya pribadi, dan menurut pengalaman saya pribadi tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calon penulis sehingga menyebabkan mereka gagal menjadi penulis atau membuat mereka berhenti menekuni hobinya dalam dunia kepenulisan. Karena itu saya mengelompokkan 7 sifat buruk tadi sebagai dosa-dosa yang harus dihindari oleh calon penulis atau penulis pemula agar bisa sukses menulis. Demikian, sekedar share pengalaman saja dan juga informasi. Mungkin informasi ini dianggap penting atau mungkin dianggap tidak penting, sepenuhnya berada di tangan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.